Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya berada di suatu tempat yang luar biasa. Saya harus terbang untuk bisa sampai ke sini, sahabat Bawaslu, yaitu di Kota Batam. Dan kebetulan saya bersama teman saya dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi teknis terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam ini. Dan kebetulan saya tidak akan membuang kesempatan ini untuk bisa berbincang-bincang dengan sahabat saya yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan kita akan banyak mengeksplor tentang hal-hal berkaitan dengan Kota Batam, sahabat Bawaslu. Baik tentang wisata, kemudian tentu kita ada juga nanya tentang bagaimana pengawasan pemilu di Kota Batam ini. Oke, sahabat Bawaslu, kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza. Iya. Alhamdulillah Bang Reza, saya bisa bertemu dengan Abang ini di sini. Dan tentu Abang harus perkenalkan dulu kepada sahabat Bawaslu Podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Siapa sih Abang? Kan begitu. Moga Bang. Baik, sahabat Bawaslu Probolinggo, saya Selendra Reja Iwansyah Rezeki, Ketua Bawaslu Kota Batam. Senang sekali pada siang menjelang sore hari ini ketemu Cak Korib ya, Bawaslu Probolinggo untuk bincang-bincang. Tadi bukan saja masalah pemilu, tapi saya akan menerangkan masalah Batam, tentang pariwisata Batam dan hal-hal yang berkenaan dengan Batam, supaya bagaimanapun saya adalah PR Batam yang bisa menjual Batam lebih bagus lagi. Luar biasa. Gitu. Oke. Nama lengkapnya adalah Abang Selendra Reza Iwansyah Rezeki Esos MIKOM. Ya, lengkap sekalian ya. Ketua Bawaslu Kota Batam. Oke, baik. Sahabat Bawaslu, Batam adalah merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia ya. Tentu kita harus gali nih. Bang, di Batam, destinasi apa saja di sini? Wisata? Atau bukan kuliner atau apa? Kalau dibilang Batam, orang selalu mengingat Batam itu utamanya ya, kita bilang destinasinya destinasi MICE. MICE itu seperti rapat, konferensi dan sebagainya. Tapi di luar pada itu, Batam itu sebetulnya banyak sekali destinasi-destinasi. Salah satunya sebetulnya destinasi pantai, karena kita kepulauan, pulau-pulau kita juga sekarang lebih bersolek lagi untuk dikunjungi wisatawan, apalagi pasca COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada destinasi belanja. Ini yang surga belanjanya teman-teman. Kalau datang ke Batam ya, pasti telepon gimana Batam mau belanja ini itu ya. Kita menyediakan semua dalam hal ini. Batam menyediakan untuk teman-teman yang memang suka belanja, kita sediakan. Terus yang ketiga, destinasi kuliner. Apalagi kalau kami di Kepulauan Batam ini namanya pulau, makanan utamanya adalah makanan seafood. Jadi beberapa tempat ya kita punya yang namanya, kalau yang tradisional itu kelong. Kelong itu sebetulnya restoran di atas laut. Restoran semacam restoran apung gitu ya. Restoran apung. Itu banyak sekali di Batam dan beda banget rasanya dengan yang lain-lain, karena memang ikan ataupun seafood yang lain itu rata-rata masih hidup. Ya, misalnya kalau kepiting. Dan ini untuk sahabat Bawaslu Probolinggo yang belum tahu, ada makanan khas untuk Provinsi Kepri, terutama Batam. Ya, ada gonggong. Gonggong itu seperti seafood. Itu adanya di sini. Itu dari apa itu, Bang? Dia kalau orang luar mengatakan seafood, gitu ya, model seafood. Dengan gizi yang tinggi dan otomatis banyak juga penggemarnya. Ya, salah satu penggemar adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Rahmat Bagja. Kalau kesini minimal 2 piring itu habis. Ya? Aduh, luar biasa. Itu. Makanya nanti sahabat-sahabat dari Bawaslu dari Probolinggo kalau kesini silahkan untuk mencicipin makanan-makanan seafood khas Kota Batam. Itu ya, itu yang khas dan itu tidak ditemukan untuk misalnya apalagi di Pulau Jawa gitu. Tidak ada ya di sana memang. Selain itu juga kita tetap memperindah ya, pemerintah kota memperindah untuk dalam hal ini mau kemarin pandemi tidaknya memperindah kota.
ya. Perspektif kita di pemerintah Kota Batam yang selama ini Batam sebagai selain kota industri, kota perdagangan, ya, kota galangan kapal dan kota pariwisata, ini digalakkan lagi. Salah satunya dengan menambah seluruh fasilitas, terutama untuk fasilitas jalan yang lebih bagus lagi. Jadi kalau nanti sahabat Bawaslu yang jalan-jalan di sini, udah jalannya itu lebih bagus. Dan kalau kemarin saya dari Bali, teman-teman di Bali itu bilang Batam itu kota tanpa kabel. Kok bisa? Ya, jadi kalau kelihatan lewat gitu, ya tidak ada kabel listrik di pusat-pusat kota. Iya. Saya lihat. Iya, gitu. Dan kalau di misalnya ini kan lagi proses perbaikan seluruh jalan, keinginan pemerintah dan BP Batam, karena BP Batam dan pemerintah wali kota ini jadi satu kesatuan, ingin membuat jalan itu dengan minimal itu 5 lajur. Untuk mendukung kepariwisataan. Dan di luar itu, karena kita dekat dengan Singapura, kita juga pingin ada destinasi kesehatan. Kesehatan. Ya. Apa itu ya? Ya. Jadi selama ini kan orang Indonesia, terutama kami di Kepri atau juga teman-teman di Sumatera ini lebih banyak berobat ke Singapura dan berobat ke Malaysia. Betul. Kita buat destinasi kesehatan, health tourism, health tourism destination. Ini rumah sakit mulai lagi diperindah. Terus kemarin pemerintah juga sudah mencari investor untuk mendirikan kedokteran di sini khusus untuk mendukung hal tersebut. Rumah sakit mungkin ya, rumah sakit yang besar. Rumah sakit pemerintah yang lebih baik lagi. Itu ada sendiri lagi itu di Sekupang. Ya, di luar itu di Sekupang juga, dan di beberapa tempat kita ada yang namanya tadi kalau ada destinasi pantai ke pariwisata, kita ada juga destinasi untuk kunjungan orang itu ibadah, religi ya. Di sini selain makam-makam pendiri, pendiri Batam, terus pendiri Kepri ya. Kalau pendiri Kepri kan masih agak baru ya. Kalau sejarah panjang itu ada makam Nong Isa, terus ada makam yang lain-lainnya keluarga Nong Isa gitu. Makanya ketika dibilang ada kecamatan Nongsa, itulah cikal bakal untuk Batam ke depannya. Bang, gitu. Sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang destinasi wisata di Ibu Kota Batam ini, kita perkenalkan dulu tempat yang kita tempatin nih, Bang. Oke, baik. Bang, promosi ini apa ini tempatnya di sini, dan ini kan adalah merupakan ini hotel ya. Oke, baik. Sahabat Bawaslu Probolinggo, saya dan Cak Korip sekarang lagi duduk santai ya di Peppermint Lounge-nya Aston Hotel ya di Pelita. Ya, Pelita ini sebuah kelurahan di Kota Batam, tempat di mana lokasi kegiatan yang sekarang dilakukan Bawaslu RI sedang berlangsung. Ya, yaitu sebuah rakernas yang melibatkan pesertanya adalah teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia Raya, dan sekarang ini adalah gelombang keempatnya sahabat Bawaslu. Dan lanjut nih Bang, terkait dengan destinasi wisata. Saya ingin tanya terkait dengan destinasi wisata shopping nih Bang. Oke. Iya. Karena banyak yang menunggu di mana sih di Batam tempat belanja-belanja bisa yang branded, yang murah juga. Nah ini. Gimana Bang? Sebetulnya dekat daripada hotel ini ada ya. Nah, Nagoya Hill itu ada, Lucky Plaza kalau orang-orang yang lagi search handphone dan sejenisnya itu di Lucky Plaza. Nagoya Hill untuk barang-barang branded di sekitar Nagoya ini, Jodo itu tempatnya. Sebetulnya kalau memang pingin sehat bisa jalan kaki. Iya gitu ya, dekat ya. Dan Nagoya Hill di sini. Iya, betul. Ya, di sebelah Nagoya Hill kita punya namanya Masjid Jabal Arafah yang menjadi ikon juga di Kota Batam selain Masjid Sultan ya, yang di Batu Aji. Ini Masjid Sultan punya pemerintah wali Kota Batam yang membangun, dan itu masjid yang terbesar kedua di Sumatera. Dan kalau Masjid Jabal Arafah itu ikon Batam juga karena bisa kalau teman-teman naik ke menaranya bisa melihat pemandangan Kota Batam hampir menyeluruh, dan bisa melihat Singapura lebih asik lagi ya, lebih asik lagi ya. Jadi kalau kita berpikir kita nggak ke Singapura pun
lihat dari pinggir-pinggir itu, misalnya dari Bukit Senyum bisa langsung lihat view Singapura gitu. Iya, gitu. Oke. Terus sekarang berbicara tentang Singapura nih, Bang. Banyak teman-teman yang rupanya ingin nyebrang ke sana. Nah, ini apa kira-kira ya syaratnya tentu sudah paspor ya. Kemudian kira-kira untuk nyebrang itu gimana, Bang? Termasuk biayanya, Bang? Kalau biaya sih sebetulnya tidak terlalu mahal ya. Kalau dibilang daripada misalnya ke Surabaya, apalagi ke Probolinggo, kita lebih milih ke Singapura atau ke Johor. Lebih dekat. Pulang pergi itu sekitar 600-800. Kan Johor beda lagi ya. Johor agak sedikit lebih jauh. Singapura 1 jam maksimal. Gitu. Itu naik ferry. Naik ferry ya. Berarti dari dermaga sini ke sana kira-kira berapa biayanya berapa, Bang? Itu tadi. Kalau untuk itu udah PP ya, 600 ribuan itu ya. Udah PP itu. Iya. Makanya kalau Johor maksimal 800 ribuan itu udah PP juga. Gitu ya. Makanya tapi kalau memang itu harus tetap bawa paspor ya, sahabat Bawaslu, karena bagaimanapun tidak ada istilahnya surat-surat surat jalan sebentar gitu tidak bisa. Sekarang pakai paspor. Harus ada paspor gitu ya. Dan barang-barang yang dijual di Singapura juga sebetulnya ada yang di sini. Jadi kalau jadi harus ngerti juga. Oh, mau beli coklat di sini juga banyak gitu. Jadi harus bisa memilah mana yang harus dibeli di Singapura, mau dibeli di sini. Karena Batam itu sudah miniatur juga bagi tempat kunjungan wisata, jadi kita menyiapkan untuk hal-hal tersebut. Jadi urusan oleh-oleh yang kemudian di Singapura itu ada, sebenarnya di sini sudah di lengkap. Sini ada. Ya? Sudah belanja di termasuk di Nagoya Hill itu. Udah lengkap. Lucky Plaza dan beberapa tempatnya kan. Di Simol gitu kan. Dan ini untuk sahabat Bawaslu misalnya, saya pingin kaos Singapura, nggak jauh-jauh, di sini juga ada. Iya, betul sekali. Jadi ini, tapi kalau memang pingin melihat kota Singapura, kita persilahkan. Kita tidak ada ini kan, dan kita namanya tuan rumah, kita mempersilahkan, tapi memang harus itinerary-nya harus jelas mau ngapain di sana sehingga waktu itu maksimal. Karena one day tour itu ada di sini dan beberapa travel melakukan itu. Memang kerjasama dengan travel Singapura, jadi kita melakukan hal-hal tersebut. Oke, lanjut ini, Bang. Tadi sudah wisata kuliner kemudian wisata shopping sudah wisata religi juga dan sekarang terakhir nih, Bang, terkait dengan wisata itu wisata apa yang belum tersampaikan ya? Ini ada yang dalam pikir wisata alam. Wisata alam, karena memang kita pulau-pulau pasti otomatis mempunyai ini, dan ketepatan saya suka camping. Pas ini. Jadi ketepatan kalau misalnya sahabat Bawaslu ingin camping ya, ingin menuju pulau-pulau di sini, itu banyak banget yang bisa untuk tempat hal tersebut gitu. Apalagi wisata mancing. Ini membuat ini ya senang, karena memang ada beberapa teman-teman ya di Batam ini menyewakan kapalnya untuk pemancingan ya. Jadi malam mancing, pagi selesai gitu kan. Itu selalu ada hampir setiap minggunya gitu. Ada ikon yang mungkin banyak orang tahu, yaitu Jembatan Barelang. Baik, Jembatan itu, Bang? Gini, Jembatan Barelang itu sebetulnya ada 5 ya, yang utamanya 5 gitu. Terus ada kalau yang utama itu jembatan Visabilillah. Jembatan utama yang kalau orang bilang Barelang Bridge ya. Itu lebih terkenal namanya daripada nama ini. Setiap jembatan itu ada nama-nama karena ya itu menghubungkan antara Pulau Batam dengan pulau-pulau sekitarnya. Yang lain kecil. Iya, betul. Ini zaman waktu almarhum Bapak B.J. Habibie menginisiasi untuk hal-hal tersebut ya. Dan alhamdulillah itu juga banyak destinasi di situ. Ya, terutama destinasi wisata. Ya, sport tourism juga ada di situ gitu. Jadi banyak sekali. Dan memang untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, jika ke Batam jangan lupa foto-foto di situ. Nggak kalah dari LA, bukan Lamongan loh ya. Los Angeles. Sama orang berpikir ini Los Angelesnya kota Batam gitu. Apalagi di malam hari ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya,
sahabat Bawaslu, banyak tidak pernah akan habis kalau berbicara tentang wisata di Kota Batam ini. Karena waktu yang membatasi kita untuk bincang-bincang di sini, apalagi di sini adalah tempat umum. Dan kita lanjut ya Bang ya, terkait dengan masalah tugas kita ini. Abang sebagai Ketua Bawaslu Kota Batam, ya. Saya perlu istilahnya ya menyampaikan kepada sahabat Bawaslu bagaimana sih pengawasan di Kota Batam. Sepengetahuan Abang lah cerita tentang pengawasan di Kota Batam ini terkait dengan mungkin pengalaman dengan pemilu yang kemarin, kemudian kita kaitkan dengan pemilu 2024 yang serentak di Indonesia ini Bang. Oke. Baik, kalau dibilang kerjaan, ini balik-balik sahabat Bawaslu pasti berbicara dengan kerjaan ya. Ini sebetulnya Batam itu satu kota terbesar dan kota yang hampir 65% penduduk Kepri ini ada di sini. Dengan jumlah penduduk yang terakhir 2022 hasil sensus hampir 1,2 juta penduduk di Kota Batam. Ini menyebabkan pengawasan ini lebih signifikan daripada kabupaten kota lain. Tidak menafikan kabupaten kota lain, tapi karena memang Batam dengan mayoritas penduduk pendatang gitu ya, otomatis mempunyai karakter yang berbeda lagi dengan kabupaten kota lain di Kepri ya. Jadi kalau dibilang pengawasan, kita memang harus bukan siap mental saja gitu. Lebih daripada itu. Karena bagaimanapun dengan 50 kursi misalnya calon anggota dewan ya, dengan kemarin 2019 16 partai kali 50 aja udah 800, belum tim pendukung dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan pikirkan bagaimana kita bisa memaksimalkan pengawasan dengan kondisi Batam. Dan Batam ini kota pulau yang kecil dalam artian yang tidak seluas daratan di Jawa atau juga di Sumatera gitu ya. Ini yang kita selalu memikirkan, dengan segala keterbatasan yang ada di diri kita, dengan 5 orang Bawaslu di Kota Batam, komisioner, dengan keberadaan masyarakat, kita harus bisa memilih dan memilah sehingga kegiatan pengawasan itu lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi ya. Bagaimana dengan koordinasi hubungan dengan pemerintah ini, Bang? Alhamdulillah dengan stakeholder, terutama karena yang lebih banyak kita berhubungan, dalam artian tidak menafikan yang lain ya. Kesbangpol kita dekat gitu ya. Dan alhamdulillah Kesbangpol juga mensupport ya, dalam misalnya NPHD gitu ya. NPHD gitu kita Kesbangpol, tapi kita tidak melupakan juga Banggar itu di teman-teman dewan. Kita juga berkoordinasi dan alhamdulillah juga teman-teman dewan itu support. Kita koordinasi dengan ketua, begitu juga dengan wali kota dan wakil wali kota. Jadi support untuk kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Batam. Bukan saja Bawaslu ya, penyelenggara kan ada teman kita KPU juga. Jadi dalam hal ini alhamdulillah kita bisa terfasilitasi untuk hal terfasilitasi. Memang betul sahabat Bawaslu, yang terpenting adalah bagaimana dalam rangka pengawasan yang sukses itu hubungan dengan stakeholder itu benar-benar bisa dijaga, sinergitasnya adalah benar-benar bisa dijaga. Karena tanpa adanya sinergi antara stakeholder, baik dengan sesama penyelenggara, dengan sahabat kita KPU kemudian dengan pemerintah sebagai penyedia sarana prasarana, kemudian dengan peserta pemilu atau partai politik, dan juga dengan pemilih tentu, itu kita harus benar-benar sinergi. Harus sinergi. Dan yang satu dan tidak boleh dilupakan, TNI Polri. Alhamdulillah sekali kita untuk 2019 teman-teman Polri menjaga kita 24 jam terus di yang Yonif Marinir juga menjaga kita. Jadi bukan Yonif saja, dari Kodim juga komunikasinya intens, ada apa-apa tetap kita berkomunikasi ya. Tapi yang memang menjaga di kantor kita itu dari Yonif SBY Marinir, SBY Marinir gitu. Luar biasa sahabat Bawaslu, perbincangan kita sebenarnya ingin banyak panjang lebar, kita akan menggali, explore tentang wisata Batam dan seterusnya. Tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Semoga Abang sehat walafiat. Dan Bang, di mana dulu lupa di mana tempat ini? Peppermint Lounge, Aston Hotel. Saya Cak Korip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama
Saya Reza, Abang Reza yang saat ini menjadi Ketua Bawaslu Kota Batam. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Bang.